Pembahasan berikutnya, faslun fi sholatin nafli. Pasal di sini menerangkan sholat sunnah. Secara bahasa kata-kata nafil itu artinya tambahan. Adapun terminologi syariat, nafil itu artinya sholat yang ketika dilakukan akan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak disiksa. Ada redaksi lain, sholat nafil itu juga atau nafil itu juga disebut sebagai tatawu, sunnah, mustahab dan mandub. Ini semuanya sama. Kalau di dalam kitab Ghayatul Usul karya Syekh Zakaria Al-Ansari mengutip dari Syekh Qadhi Iyad, itu beliau membedakan antara nafil, tatawu, mandub, kemudian sunnah. Bedanya kalau dia dari sisi makna saja, kalau eksistensi wujud nyatanya ya sama, hanya dari sisi perbedaan pola atau pandangan saja. Kalau dinamakan nafil itu diambil dari lafal naflun. Naflun itu bisa dinamakan sebagai jarahan atau diskon, dispensasi. Nah, dinamakan bonus. Nah, kenapa dinamakan nafil? Karena sholat yang hukumnya sunnah itu dia sebagai bonus, dia sebagai jarahan, dia sebagai nilai lebih. Nah, jadi nilai lebih. Kemudian kenapa dinamakan sunnah? Itu diambil dari lafal sanna, artinya itu berjalan. Kenapa? Karena perbuatan ini dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kenapa dinamakan mustahab? Mustahab itu arti aslinya adalah habba, yaitu cinta. Mustahab itu dicintai karena sholat-sholat sunnah atau sholat-sholat yang nafil ini dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Kenapa dinamakan mandub? Itu diambil dari lafal nadaba, artinya itu menyuruh secara halus. Kenapa? Karena sholat sunnah itu perintahnya tidak wajib. Sholat sunnah itu ghairu jazim, tekanannya tidak keras. Beda kalau fardu, tekanannya itu amron jaziman, tekanan yang keras. Kalau sunnah tidak keras, maka dilihat dari pola pandang sisi ini namanya beda-beda. Wa ala kulli hal, bagaimanapun juga sawabul fardhi yafduluhu bisa ba'ina darajah kama fil hadis. Pahala fardu dan pahala sunnah itu lebih utama pahala fardu, selisihnya 70. Kalau jamaah kan 27, kalau ini 70. Kalau siwak kemarin berapa itu? Orang yang siwak satu kali akan melebihi rakaatnya 70 juga ya. Jadi sama dengan fardu. Makanya nggak bisa tapi di matematika bagaimana kalau sholatnya itu sunnah aja tapi sambil siwakan, itu sama dengan fardu nggak? Ya nggak bisa. Tetap menang yang fardu. Bahkan kata Sayyidina Umar, barang siapa meninggalkan sholat Ramadan 1 hari saja, kemudian seumur hidup dia melakukan sholat sunnah untuk menggantikan Ramadan yang 1 hari saja, jadi tidak akan terwakili sama sekali. Karena tidak bisa yang namanya fardu terganti-gantikan. Nah, hadis inilah yang kemudian dipakai oleh sesepuh kita setiap kali Ramadan tiba. Mereka tidak mau menjalankan sholat sunnah tarawih, tapi lebih mengutamakan sholat qadha. Karena qadha itu kan hukumnya wajib, di mana wajib pahalanya 70, sementara tarawih hukumnya sunnah. Bagaimana sebenarnya tentang hal ini? Ya, perlu diketahui kalau dalam kitab Hasyiah Al-Jamal, begitu juga yang ditulis dalam Bugyatul Mustarsyidin bab sholat Jumat, dikatakan barang siapa melakukan qadha terhadap sholat yang ada satu saja ulama mengatakan tidak sah, maka hukum qadhanya sunnah. Saya ulangi, barang siapa melakukan qadha untuk sholat yang satu saja ada ulama yang mengatakan tidak sah, maka hukum qadhanya sunnah, meskipun dia yakin sudah sholat. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kita yang sholatnya seluruh imam mengatakan sah? Itu sulit, karena semisal kita wudhu kemudian makan sate, menurut mazhab Abu Hanifah batal wudhunya dan sholatnya nggak sah. Atau sehabis wudhu kita tertawa terbahak, tidak sah, batal wudhunya. Jadi hampir di antara kita kalau sholat itu pasti ada ulama yang mengatakan bahwa sholat kita itu hukumnya tidak sah, meskipun satu ulama dari mazhab 4. Apalagi kalau sudah
ada mazhab Daud Ad-Dhahiri maupun mazhab-mazhab yang lain itu malah tambah banyak lagi. Nah udah, biarkan kalau yang sudah masih ingin kodok seperti para sesepuh dulu ya biarkan saja, itu ada dasarnya juga kalau melihat keterangan dalam kitab Ru'yah dan Asya al-Jamal tadi. Meskipun kalau yang dipilih oleh Ibnu Hajar, kalau memang dia sudah yakin nggak punya kodok atau dugaannya kuat nggak punya kodok kok masih kodok, hukumnya haram. Malah yang baik adalah sholat sunnah. Jadi up to you, ala masyitum, persilahkan mau memilih yang apa saja. Kalau di sini Abang Rois itu biasanya kalau start tanggal 1 sampai tanggal 10 atau 15-an itu ada kodonya. Tapi kalau sudah 16 sampai 30 full tarwih dari 1 sampai 20. Jadi full tarwih semua. Ya biar dapat dua-duanya, tidak meninggalkan apa yang menjadi tradisi orang sepuh dan tetap mengejar fadilah melaksanakan tarawih. Kemudian wasyuri'a liyukammila naqsal faraidi. Kenapa ada sholat sunnah? Jawabannya satu, agar menambal kekurangan sholat fardu. Kita itu kadang sholat itu kan banyak yang lupa, maka ada penambalnya yaitu sholat sunnah. Yang kedua, bisa menggantikan posisi rukun yang tertinggal ketika sholat fardu dan tidak diketahui di dunia, baru jelas nampak besok di hari kiamat. Jadi pas hari kiamat kemudian amal kita diperlihatkan oleh Allah dari A sampai Z, semuanya dijelaskan secara rapi dalam buku catatan malaikat, lalu jelas tampak ini orang ini sholatnya lupa dalam keadaan najis, orang ini sholatnya tidak sadar terbuka auratnya, mestinya nggak sah, tapi ternyata dia melakukan tahajud, melakukan sholat sunnah, dia qobliyah, maka ini yang menggantikan. Maka biar kita tergantikan besok di hari kiamat, sebaiknya kita melakukan sholat-sholat sunnah. Washolatu afdalu ibadatil badan. Sholat itu adalah ibadah tubuh yang paling baik setelah syahadat. Kalau syahadat itu yang paling baik, karena itu yang menentukan keimanan. Jadi orang yang melakukan fardu sholat adalah melakukan fardu yang terbaik, melakukan sunnahnya sholat adalah melakukan sunnah yang terbaik. Setelah sholat adalah puasa Ramadan, setelahnya haji, setelahnya zakat. Menurut sebagian ulama, ada lagi yang mengatakan yang paling utama zakat, baru yang lain-lain. Kenapa? Zakat itu sosial, menghidupi orang lain. Selain zakat itu individual, mandiri. Masalah sholat kan dia sendiri. Ada yang bilang puasa yang paling utama, ada yang bilang haji, ada yang bilang bukan itu tapi jihad, ada yang bilang lagi mencari ilmu. Ya tergantung kiainya yang bagian apa. Kalau kiainya itu senangnya mencari ilmu dan dia itu mengutamakan ilmu, maka ilmu yang paling utama. Mencari ilmu fardu adalah fardu yang paling utama. Begitu juga. Kalau dia itu pemegang Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, maka zakat yang paling utama. Biar orang-orang berzakat. Nah, seperti dengan itu KPI itu, orang-orang yang membiayai haji itu, haji adalah amal yang paling utama. Karena dalam kurung saya yang akan memberangkatkan haji yang gitu. Hari itu tergantung kiainya siapa itu. Wal khilafu fil iksar min wahidin ay urfan ma'al iktisad al akad min al akhar wa illa fasawmu yaumin afdalu min raq'ataini. Adanya perselisihan ulama tadi itu andaikan orang itu ditanya ketika ingin memperbanyak ibadah itu mana yang paling utama, bukan kok hanya batas minimal. Kalau batas minimal ya puasa yang menang, karena batas minimal puasa kan 1 hari, sementara batas minimal sholat adalah 2 rakaat. Nah 2 rakaat dibanding 1 hari, lengkah-lengkihnya atau laparnya, dagangnya, ya kalau tetap menang puasa. Batas minimal zakat itu berapa? Batas minimal zakat itu kan ya tergantung dia memiliki hartanya berapa, bahkan malah dizakati kalau nggak punya harta itu diberi zakat itu. Ya maka yang paling menang puasa, karena minimum puasa 1 hari, nggak boleh kok puasa kurang dari sehari, nggak boleh. Itu sudah yang paling minimum itu. Jadi nggak boleh yang lainnya. Wa sholatun nafli kismani. Sekarang sholat sunnah ada 2. 1 sholat sunnah yang sebaiknya jamaah. Apa saja sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah? Yang pertama sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah. 1 yaitu sholat sunnah rawatib. Rawatib ini ada 2, ada rawatib yang muakkadah dan ada rawatib yang ghairu muakkadah. Yang dikuatkan adalah cuman 10, yaitu 2 rakaatnya qobliyah subuh, 2 rakaatnya qobliyah zuhur, 2 rakaatnya ba'diyah zuhur, 2 rakaatnya qobliyah asar, 2 rakaatnya ba'diyah maghrib,
dan 2 rakaatnya ba'diyah isya. Ini cuman 10 yang disunahkan. Pertanyaan, asar ada nggak? Jawabannya tidak ada. Jadi qobliyah asar tidak muakkad. Selain yang disebutkan ini, maka hukumnya ghairu muakkad. 4. Jadi totalnya adalah 4 rakaat sebelum asar. Ini enggak muakkad. 2 rakaat sebelum duhur, yang 2 muakkad, yang 2 tidak. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, yang 2 muakkad, yang 2 tidak. 2 rakaat setelah maghrib, ini muakkad juga. Kemudian wanudiba wasluhuma bil fardi wala yafutu fadilatul wasli bi ityanihi qablahuma adzikra al maksur ba'dal maktubah. Sebaiknya sholat sunnah ba'diyah maghrib itu disambung dengan fardu. Maksudnya disambung itu ya habis zikir langsung sholat. Jangan kok sampai habis zikir ditinggal bercengkerama dengan orang lain baru sholat, itu namanya nggak disambung. Sebaiknya disambung. Kemudian 2 rakaat lagi habis isya dan 2 rakaat sebelum isya, yang muakkad yang setelahnya, kalau sebelumnya nggak muakkad. Tentunya kalau memang dia disunahkan untuk qobliyah isya jika tidak menjawab orang adzan, atau dia menjawab tapi masih ada waktu untuk melaksanakan 2 rakaat isya. Kalau tidak ada ya maka boleh dilakukan qobliyah ini sehabis sholat isya, nggak apa-apa. Kemudian disunahkan pula adalah 2 rakaat subuh atau qobliyah subuh 2 rakaat. Ini sebaiknya cepat, jangan terlalu lama-lama. Nah, bacaannya apa? Untuk 2 rakaat subuh, ini sebaiknya qobliyah subuh membaca 4 surah, yaitu surah Alam Nasroh di rakaat pertama dan Al-Kafirun. Di rakaat kedua membaca surah Al-Fil dan surah Al-Ikhlas. Jadi digabung. Kenapa kok digabung? Karena satu hadis mengatakan sebaiknya membaca surah Al-Insyirah dan Al-Fil. Di hadis yang lain mengatakan sebaiknya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka kita menggabungkan saja biar mendapatkan kesunahan 2 hadis ini. Maka kita gabungkan saja Al-Insyirah dan Al-Ikhlas di rakaat pertama, Al-Insyirah dan Al-Kafirun di rakaat pertama, kemudian Al-Fil dan Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Model menggabungkan hadis semacam ini itu mengikuti pola yang dibangun oleh Imam An-Nawawi ketika beliau ditanya bagaimana hukumnya membaca doa. Sebaiknya itu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran, atau membaca doa Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman kabiran. Karena satu hadis mengatakan dzulman katsiran, hadis yang lain menyebutkan dzulman kabiro. Maka kata An-Nawawi, gabungkan aja gak apa-apa. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabiro. Jadi An-Nawawi memilih untuk menggabungkan semuanya. Kenapa? Agar mendapatkan dua-dua hadis ini. Hadis yang mengatakan dzulman kita dapat karena membacanya dengan katsiran. Hadis yang mengatakan kabiran kita juga dapat karena membacanya doa dzulman kabiro. Nah, model semacam ini kita gunakan pula dalam pemahaman hadis yang mengatakan insyirah atau al-kafirun. Gabungkan aja rakaat pertama insyirah dan kafirun, rakaat kedua al-fil dan al-ikhlas. Bahkan ada sebuah kesunatan yang menyebutkan bahwa barang siapa mau melanggengkan membaca al-insyirah dan al-fil, kata ulama ini, zalat anhu illatul bawasir, maka dia tidak akan terkena ambeien dalam hidupnya. Kalau dalam I'anatul Talibin dijelaskan ada sebuah dawuh yang menyebutkan man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Barang siapa membaca Alam Nasrah dan Alam Taro, maka dia tidak akan terkena penyakit apapun. Jadi bagi teman-teman yang qobliyah subuh, baca di rakaat pertama al-insyirah, Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Di rakaat kedua baca al-fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Ini barang siapa membaca alam dan alam, lam yusibhu alam, dia tidak akan terkena penyakit. Kemudian timbul pertanyaan, walam yakun bidzalika mutawilan lahum tartwilan. Tadi katanya sholat sunnah qobliyah subuh sebaiknya cepat. Lah, kok malah bacanya ada al-insyirah, al-kafirun, al-fil, kemudian al-ikhlas. Apa ini enggak terlalu lama? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ini sudah ada riwayat
dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yundabu al-ittija'u bainahuma bil fardhi. Kemudian sehabis sholat qabliyah subuh, sebelum melakukan fardu subuh, sebaiknya tidur miring, kepala dihadapkan ke utara, kaki dihadapkan ke selatan, lambung sebelah kanan dihadapkan ke bawah, kemudian dada, perut dan petisnya menghadap ke barat. Kenapa? Karena mempertimbangkan besok kita di alam kubur semacam ini juga. Kita merasa ya Allah ternyata orang besok di kubur itu gelap sendirian. Jadi sebaiknya dia melakukan. Ini hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun dia tidak sholat tahajud, jadi meskipun tadi malam nggak tahajud tetap disunahkan semacam itu. Kenapa? Karena ada ulama yang mengatakan yang sunnah seperti itu hanya yang tahajud. Kata beliau enggak, siapapun orangnya yang baik begitu. Awas, ingat, lambung kanan di bawah. Jangan sampai dibalik, kepalanya di sebelah selatan, kakinya di sebelah utara, lambung yang dipakai yang di bawah adalah lambung kiri. Jangan, tapi dibalik. Itu yang sunnah seperti itu. Fa'ilam yurid dalik fasolah binawi kalamin au tahabul. Bagaimana kalau orang yang sholat sunnah qabliyah tadi tidak ingin melakukan tidur miring? Maka jawabannya pisah antara sholat sunnah dan sholat fardu dengan berbicara pada orang lain. Jadi tanya orang lain sampingnya, oh tadi sampai jam berapa bangun? Jadi tanya. Ini menunjukkan ada pemisahan antara satu dengan yang lain. Sama dengan kemarin, jika seorang itu habis sholat fardu mau sholat sunnah ba'diyah, maka sebaiknya dipisah dengan cara pindah tempat. Kalau tidak mau pindah tempat, boleh dengan cara berbicara dengan orang lain. Ini termasuk cara memisah. Tandihun ya juzu tahir rawatib al-qabliyah al-fardhi wa takunu adaan. Perhatikan, sholat sunnah qabliyah itu tidak harus dilakukan sebelum fardu. Saya ulangi, sholat sunnah qabliyah tidak harus dilakukan sebelum fardu. Ini yang seringkali orang salah paham ini. Mereka punya pemahaman yang namanya qabliyah, namanya aja qabliyah, artinya sebelum, berarti melakukannya harus sebelum fardu. Ini salah. Keliru pemahaman semacam itu, nggak pernah baca mu'in. Yang benar, qabliyah subuh tidak wajib dilakukan sebelum fardu, boleh dilakukan setelah fardu. Namanya bukan qadha, tetap ada niatnya usolli sunnah, ada qabliyah subuh, tetapi melakukannya sehabis sholat subuh, nggak apa-apa. Sholat sunnah qabliyah asar, melakukannya habis asar, nggak apa-apa. Itu nggak masalah, karena memang yang namanya qabliyah boleh dilakukan sebelumnya, boleh dilakukan setelahnya. Bahkan kadang-kadang sunnah melakukan qabliyah tapi setelah fardu sunnah. Contohnya kasus yaitu ada seseorang hadir di masjid, sholat sudah iqamat, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Sementara jika dia masih memaksakan diri melakukan qabliyah subuh di sana, niscaya dia tidak mendapatkan ihramnya imam. Sebaiknya orang jamaah itu memburu 3 fadilah. Pertama, fadilatul jamaah 27 derajat. Ini bisa habis dengan salamnya imam. Selama imam belum salam, maka bisa mendapatkan 27 derajat. Yang kedua, fadilatus sufuf. Fadilah berada di barisan yang terdepan. Ini bisa terwujud dengan cara kita mengejar tempat yang berada di samping imam. Yang terakhir, fadilatul taharrum, keutamaan setelah takbiratul ihram. Ini bisa terwujud dengan cara ketika imam takbiratul ihram, segera kita melakukan takbiratul ihram. Imam selesai bar, kita langsung Allah, hukumnya sunnah. Nah, ketika seorang melakukan qabliyah sebelum detik-detik imam sholat, lalu dia takbir, imam sudah iqamat, nanti dia akan ketinggalan fadilatul taharrum. Nah, demi menghindari kehilangan fadilatul taharrum ini, dia sunnahnya qabliyah ditaruh di belakang. Sunnah rasa ba'diyah atau ba'diyah rasa sunnah. Jadi modelnya ba'diyah tapi niatnya qabliyah. Bagaimana kalau ba'diyah ditaruh sebelum fardu? Nanti kan qabliyah sudah sholat fardu boleh. Sekarang kalau dibalik, ba'diyahnya sebelum fardu tidak boleh karena waktunya beda. Kalau qabliyah waktunya sebelum dan sesudah fardu, sedangkan kalau ba'diyah waktunya sesudah fardu. Jadi beda waktunya, jangan disama-samakan.
Orang kok iri ya, kok enak yang satu ini, yang satu itu nggak bisa. Wa yusannu witrun, ay sholatu badal isya. Kemudian sholat sunnah yang tidak baik berjamaah yang nomor 2 witir. Waktunya adalah setelah sholat isya. Ada hadis yang mengatakan witir itu wajib bagi setiap orang muslim. Dan witir ini adalah sholat sunnah yang paling utama. Kenapa? Karena ada ulama yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Keterangan dalam kitab Madzhabul Arba'ah yang mewajibkan dikuatkan pula dalam kitab Al-Durrul Hukam fi Syarhi Durrul Ahkam adalah Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Abu Hanifah sholat witir hukumnya wajib, bahkan fardu. Jadi dalam Abu Hanifah madzhab Hanafi fardu itu ada 6: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan witir. Nah, kita nggak madzhab Hanafi enak ini. Kalau madzhab Hanafi wajib witir 5 waktu wae, kadang ono sing kepondal-pondal kebingungan ini. Zuhur pekerjaan, asar kesorenan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kawanan, hilang semua. Tambah witir kebablasan, hilang malah. Kemudian batas minimum paling kecil melakukan witir adalah 1 rakaat, meskipun sebelumnya dia tidak sholat sunnah. Qala fil majmu' wa adnal kamal salas. Kata Imam Nawawi dalam majmu' mengatakan batasan terendah yang sempurna adalah 3 rakaat. Yang baik lagi 5, yang baik lagi 7, yang baik lagi 9, yang paling maksimal 11. Di atasnya nggak ada lagi. Artinya nggak boleh kok niat witir lebih dari 11. Kalau pengen ya sholat sunnah yang lain, mutlak misalnya. Kenapa sih sholat itu melakukan harus batasi seperti itu? Ya jawabannya mengikuti Rasulullah. Rasulullah maksimalnya seperti itu. Witir itu harus ganjil. Apabila seorang itu takbiratul ihram niatnya witir, tapi dia nggak menentukan berapa jumlahnya, maka hukumnya sah sholatnya dan dia boleh memilih. Silakan. Mau dia jadikan 3, 1, 5, 7, 9, 11, silakan. Guru kami mengatakan ada sebagian ulama yang menyamakan sholat witir dengan sholat sunnah mutlak. Artinya barang siapa melakukan sholat sunnah mutlak, dia berniat, saya niat sholat sunnah mutlak 6 rakaat lillahi ta'ala Allahu Akbar, dimana orang yang niat sholat sunnah mutlak lalu membatasi hitungannya, maka dia boleh merubah. Ketika sudah sholat dia boleh merubah. Artinya niatnya 6, tapi ternyata yang dia sholati 4 atau 2 atau 8 atau 10. Itu boleh kalau sholat sunnah mutlak. Nah, witir ini disamakan oleh sebagian ulama dengan sholat sunnah mutlak. Kata Syekhina, itu keliru, itu salah, tidak bisa disamakan. Salah banget. Namanya witir ketika sudah niat 7, niatnya 1 ya sudah 1 aja, nggak bisa disamakan dengan sholat sunnah mutlak. Kemudian si Ba'dum bilang, tapi kan Al-Ghazali meriwayatkan dari Fawroni itu begitu, boleh-boleh saja. Kata guru kami, salah. Dibilangin salah malah berhujjah dengan ulama yang lain. Sudah jelas keterangan dalam kitab Basit karya Al-Ghazali. Tidak boleh seperti itu. Kalau witir niatnya 7 ya 7. Kalau witir niatnya 5 ya 5. Niatnya 1 ya 1. Beda kalau sholat sunnah mutlak, niat 2 boleh 4, boleh 6, boleh 10, boleh 12, boleh 1000. Asalkan kuat ya. Enggak kuat dan sama aja. Wa yajri dzalika fiman ahrama bi sunnati dzuri al-arba. Begitu juga hukum yang sama dengan witir kata Syekhina dan menurut kami adalah sholat sunnah qabliyah atau ba'diyah zuhur atau sholat-sholat rawatib. Hukumnya sama. Kalau niatnya sudah 2 maka 2, tidak boleh 4. Kalau niatnya sudah 4 maka mengikuti, tidak boleh untuk berganti-ganti. Kemudian jika orang itu niat wasol, sholat sunnah ba'diyah atau qabliyahnya, ya sudah wasol, niatnya udah wasol kok. Kalau dia ingin memisah, yaitu salam 2 rakaat, dari 2 rakaat dia kemudian salam, ya maka dia tidak boleh untuk menggantinya menjadi wasol. Meskipun ada ulama yang memperbolehkan, tapi menurut Syekhina itu salah. Wa yajuzu liman zata ala rak'atain al-faslu baina kulli rak'ataini bisalam wa huwa afdalu minal wasli bi tasyahudin au tasyahudaini fi rak'ataini al-akhirataini. Bagaimana apabila ada orang sholat 1 rakaat lebih, jadi sholatnya 3 rakaat, sholatnya 5 rakaat, sholatnya 7 rakaat,
sholatnya 9 atau 11 rakaat, gimana ini? Boleh enggak dia dipisah-pisah? Artinya sehabis 2 rakaat dia salam, sehabis 2 rakaat dia salam. Hukumnya jawabannya boleh. Bahkan itu yang lebih utama ketimbang semuanya digabung 11 rakaat dengan 1 tahiyat. Itu enggak baik. Sebaiknya fasol 2-2-2. Sekarang pertanyaannya, niatnya bagaimana? Nah ini yang nggak dijelaskan beliau di sini. Yang 2 rakaat itu bagaimana? Kalau dalam kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Umar Nawawi Al-Bantani mengatakan niatnya ba'dul witri, usolli sunnah ba'dul witri. Nggak boleh usolli sunnah witri. Kenapa? Karena orang yang melakukan 2 rakaat witir itu kan baru 2, belum ganjil. Sementara usolli sunnah witir kan ganjil mestinya. Nah itu genap kok, 2, 4, 6, 8, 10 kan ganjil semua, genap semua. Yang namanya witir harus ganjil. Maka solusinya niatnya adalah ba'dun. Tapi kalau dalam kitab Iqna beliau mengatakan tidak harus yang namanya niat ba'dun enggak. Yang penting dia sholat sunnah witir enggak apa-apa. Ada ba'dun itu enggak ada, Rasulullah enggak mengajarkan ada ba'dun. Sholat sunnah ba'dul witri barang mana nanti ada yang mengganti sholat sunnah juz al witri barang. Malah bahaya nanti. Jadi enggak perlu kata beliau, enggak perlu. Silahkan yang penting dia sholat gitu aja daripada malah terus malah enggak sholat. Sama dengan orang-orang dulu itu, orang NU dan Muhammadiyah dulu itu mereka geger. Tarawih ini berapa rakaat? Kata orang NU 20, kata orang MD 8 rakaat. Alhamdulillah sekarang nggak pada geger karena sama-sama nggak tarawih. Jadi nggak geger. Sama dengan kunut. Ini sebenarnya subuh kunut nggak? Kata orang NU wajib kunut, maksudnya sunnah kunut, muakkad. Kalau nggak makruh. Kata orang MD haram karena Abu Hanifah madzhabnya. Sekarang nggak bahas itu, sama-sama tidak subuhannya. Jadi nggak bahas kunut lagi. Kemudian ada permasalahan kembali, bagaimana ketika seseorang itu melakukan sholat sunnah witir lebih dari 1 rakaat. Wala yajuzul waslu bi aksar min tasyahudaini wal wasl khilaful aula fima adas salas wa fiya makruhun linahi anhu. Orang itu menyambung, boleh enggak menyambung witir ketika witir disambung dengan 1 kali salam? Jawabannya boleh, asalkan lebih dari 1 rakaat. Sholatnya lebih dari 1 rakaat, yaitu 3, 5, 7. Kemudian syarat yang kedua, jangan sampai disambung dengan lebih dari 2 tahiyat. Artinya orang yang sholat sunnah witir ketika disambung dari 1 sampai 11 misalnya, jangan sampai tahiyatnya lebih 2. Tahiyatnya cuma 2, awal dan akhir. Jangan sampai ada tahiyat awal, tahiyat tsani, tahiyat tsalits sama robit, tahiyat. Jangan, itu enggak ada, Rasulullah enggak ngajarin kayak gitu. Yang diajarkan Nabi ya tahiyat cuma 2, awal dan akhir. Maka enggak boleh orang nyambung witir 11 rakaat tahiyatnya lebih dari 2, enggak boleh. Cuma 2, awal dan akhir. Kalau lebih dari 3 rakaat ini sebaiknya bagaimana? Kalau lebih dari 3 rakaat itu sebaiknya difasol, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau misalnya tetap disambung hukumnya tidak baik. Kalau 3 rakaat gimana? Kalau 3 rakaat makruh untuk melakukan wasol. Sebaiknya fasol. Kenapa? Karena wasol yang 3 rakaat dengan 2 tasyahud itu mirip sekali dengan maghrib. Maghrib itu kan ada rakaat awal, ada rakaat akhir, bilangannya 3, ya kan? Maka nanti mirip. Nah, ada hadis yang mengatakan jangan samakan witir kalian dengan sholat maghrib. Artinya orang yang melakukan witir tapi dia kok ada tahiyatnya lebih dari 1, ada 2 tadi tahiyatnya, maka mirip dengan maghrib, hukumnya makruh. Sebaiknya dipisah, 2 rakaat salam atau disambung tapi 1 rakaat. Jadi rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3 baru salam. Itu yang baik untuk melakukan sholat sunnah witir. Jangan 2 tahiyat karena nanti mirip dengan sholat maghrib. Tidak baik itu. Wa yuzannu liman autara bisalas ayyaqra fil ula. Sekarang bacaan-bacaan. Orang yang sholat witirnya 3 rakaat, bacanya di rakaat pertama surat Al-A'la, di rakaat kedua surat Kafirun, di rakaat ketiga surah Al-Ikhlas dan Muawwidatan. Orang yang witirnya itu lebih dari 3 rakaat, maka di 3 yang terakhir jika memang dipisah itu membaca surah-surah tadi. Kalau nggak dipisah ya tidak sunnah. Artinya disambung. Kalau disambung nggak perlu baca tadi, nggak sunnah. Waliman autaro bi aksar min salas qiraatu al-ikhlas fi ulayahi. Bagaimana orang yang sholat witir lebih dari 3 rakaat? Jawabannya adalah
2 rakaat pertama baca Al-Ikhlas, Qul Hu terus. Baik dipisah atau disambung sama saja. Kemudian setelah sholat witir diharapkan membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga agak keras. Yang ketiga Subhanal Malikil Quddus. Setelah itu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika minka la usyi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Sunnah hukumnya. Kemudian waktu witir ini sama persis dengan tarawih, yaitu antara sholat isya, yaitu dia posisinya sama dengan tarawih, yaitu di setelah sholat isya. Walau ba'dal maghrib fi jam'i takdim, meskipun dia melaksanakannya setelah sholat maghrib, yaitu ketika jamak takdim, pun melakukannya adalah setelah melaksanakan sholat isya. Jadi maghrib yang diajukan, isya yang diajukan ditaruh di maghrib, tetap sholat tarawihnya setelah waktu isya sampai terbitnya fajar. Meskipun waktunya, walau kharajal waktu lam yajuz qada'uha qabla isya. Bagaimana kalau ada orang melakukan sholat witir tapi habis waktunya? Maka jawabannya diqadha. Qadanya boleh nggak sebelum sholat isya? Jawabannya tidak boleh, harus sehabis sholat isya. Meskipun ada ulama yang menguatkan boleh-boleh saja. Walau bana butlano isya'i ba'da fa'lil fitri awit tarawih wa qur'an naflan mutlaqan. Bagaimana ini ada kasus, ada orang sholat witir ternyata habis sampai di rumah, atau sholat tarawih sampai di rumah ternyata sholat isya'nya diketahui tidak sah. Mungkin ada najisnya atau ada pakaian yang tidak tertutup rapat. Maka jawabannya sholat tarawih maupun witirnya menjadi sholat sunnah mutlak. Dia nanti sholat lagi, diqadha juga boleh, tapi habis sholat sunnah ya, atau habis sholat fardu, jangan sebelumnya. Far'un yusanu liman wasiko biyaqtadi qabla al-fajr binafsi aw ghairihi ayu akhirul witra kula. Bagi orang yang percaya diri bahwa nanti dia akan bangun, baik bangun sendiri karena sudah terbiasa. Orang yang ingin bangun sendiri ketika tidur itu ada doanya, yaitu di akhir surat Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midatan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yaj'al falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu dibaca sebelum tidur 1 kali. Kemudian syaratnya cuma 1, syukur kepada Allah. Syukur itu artinya setiap kali Allah memberikan bangun, langsung bangun. Nanti kalau setelah Allah memberi bangun yang tidak terpikirkan, tiba-tiba bangun, kok sama tidur lagi, namanya nggak syukur. Kalau itu nggak jamin, gagal pasti. Jadi syukur syaratnya cuma 1. Ini jajah dari guru kami, itu mengatakan harus syukur. Jadi misalnya setelah Allah memberikan kemampuan, tiba-tiba bangun sendiri tanpa sebab, tiba-tiba bangun, maka langsung disyukuri, langsung bangun. Jangan kok nanti aja, kalau nanti aja gagal, nggak jadi. Jadi langsung disyukuri, langsung bangun. Nanti kalau seperti itu lebih dari 2-3 insya Allah mulazamah, bisa diatur waktunya, bahkan bisa termanage dari diri kita, alarm dari tubuh. Itu yang pertama, diri sendiri. Atau yang kedua pakai orang lain, bisa minta bantuan teman atau jam beker tadi, alarm titit tangi materi alarm kok turun mana ya. Kemudian setelah dia itu mempunyai keyakinan begitu, maka sebaiknya witirnya di belakang habis bangun. Kalau tarawih gimana? Kalau tarawih meskipun dia yakin akan bangun, sebaiknya di malam, jangan di akhirnya atau habis tidur. Enggak ada tradisi ya di suatu daerah itu, hampir satu kampung itu sepakat setelah berbuka bersama, sholat maghrib sebentar, kemudian semuanya tidur semua. Jam 12 baru bangun, nanti sama-sama sholat tarawih. Ini nggak baik ini. Meskipun boleh, ada kesepakatan karena alasannya mimpi ini jamaah terlalu kenyang. Nah ini enaknya kan habis makan kan tidur. Tapi ini nggak baik, meskipun itu diperbolehkan. Beda kalau witir sebaiknya tidur dulu. Bagaimana kalau seseorang itu sholat jamaahnya akan ketinggalan ketika witirnya di rumah
dan habis tidur? Jawabannya nggak apa-apa, yang penting tidur dulu. Kenapa sih kok witir sampai seperti itu? Jawabannya ada sebuah hadis dari Bukhari Muslim yang mengatakan jadikanlah witir adalah sholat kalian. Ini menunjukkan witir kalau bisa itu dijadikan yang paling akhir. Wa ta'khirihi an sholatil laili al-waqi'ah fihi, kemudian menunda witir setelah sholat malam lainnya, tahajud mutlak, sholat tasbih dan lainnya, habis itu ditutup dengan menggunakan sholat witir. Waliman yasiku biya ayu ajilau qablan naum, bagaimana kalau orang tadi tetap sebelum tidur? Ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau sudah sholat nggak boleh diulangi. Kalau diulangi malah haram. Ada hadis yang mengatakan la witroni fi lailatin wahidah, tidak boleh sholat witir 2 kali semalam. Tapi saya masih belum menemukan takbir. Bagaimana kalau dicicil? Bukan diulang, dicicil. Ada orang itu sholat witir sebelum tidur 2 kali rakaat. Kemudian habis tidur ditambahin lagi 1 rakaat, jadinya 3 rakaat. Tapi dicicil, boleh nggak? Ini saya belum nemu takbirnya. Semua takbir hampir berdekatan maknanya. Itu la witroni fi lailatin, witir 2 kali. Tadi 3 rakaat, habis tidur 3 rakaat lagi. Jadinya kan ganjil jadi genep. 3 rakaat dan 3 rakaat kan jadinya 6 rakaat kan genap. Nah itu nggak boleh. Gimana kalau dicicil sekarang? 2 rakaat sebelum tidur, 5 rakaat sehabis tidur. Boleh nggak itu? Ini yang belum dapat takbirnya ini. Tapi kalau melihat takbir yang ada ya kayak boleh. Boleh seakan-akan. Kenapa? Karena kan intinya kan masih ganjil, belum genap. Itu kalau melihat dohirnya takbir semacam itu. Ya Allah alam apa benar gitu apa enggak. Kemudian wa qila al-aula ayyutir qabla ayyana mutlaqan. Ada ulama yang mengatakan sebaiknya sebelum tidur witir mutlak, baik dia yakin atau enggak yakin bangun. Lalu dia bangun tahajud. Kenapa? Karena Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah menyuruhku agar aku witir sebelum tidur. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu witir sebelum tidur, lalu bangun malam tahajud. Sedangkan kalau Umar tidur dulu, baru beliau witir, lalu bangun dan tahajud. Kemudian kedua-duanya lapor. Kata Abu Bakar, kami witir sebelum tidur. Kata Umar, tidur dulu baru witir. Rasulullah mengatakan Abu Bakar ini memilih jalur mantap biar tidak sedih atau tidak dalam keadaan gelisah. Sedangkan kalau Umar terlalu kuat keyakinannya, bahkan bahwa nanti akan bangun. Ya udah nggak apa-apa, sama-sama baiknya. Rasulullah itu kalau ditanya itu mesti seperti itu, nggak mau kok ini salah, ini keliru, enggak. Ya ini bagus, ini juga bagus. Daripada itu nggak mau sholat. Kemudian ada riwayat dari Sayyidina Utsman sama dengan Abu Bakar. Jadi witir dulu baru tidur. Sedangkan kalau Ali sama dengan Umar, tidur dulu baru witir. Kalau kita madzhabnya sendiri, tidur nggak usah witir. Al-Ghazali dalam kitab Al-Wasit memilih pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan Asy-Syafi'i itu memilih pendapatnya Abu Bakar dan Utsman. Wa amara rakatan latani yusallihima an-nasu julusan batal witri falaisata minas sunnah. Adapun 2 rakaat yang dilakukan sehabis witir dan duduk itu bid'ah, tidak sunnah, sebagaimana katakan Jujari dan Syekh Zakaria. Kata An-Nawawi, jangan sampai kalian terpedaya dengan orang-orang yang mengatakan itu sunnah lalu mengajak orang-orang lain karena dia bodoh. Jangan. Wa yusanu ad-duha, kemudian sholat sunnah lagi berikutnya adalah sunnah duha. Ini berdasarkan firman Allah, makhluk-makhluk Allah itu disunahkan atau disuruh untuk bertasbih pada waktu pagi dan sore. Ibn Abbas mengatakan sholat pagi itu maksudnya sholat duha. Nah, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang berkata, aku diwasiati kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. 1, puasa selama 3 hari setiap bulannya, dinamakan Shaumu Ayyamil Bid, sunnah puasa 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Disamakan pula dengan Ayyamul Bid adalah Ayyam Sud. Kalau Ayyamul Bid itu hari-hari atau malam-malam atau hari-hari yang padang karena bulan purnama. Kalau Ayyam Sud yang gelap karena sudah nggak ada rembulannya, tanggal 28, 29, 30. Itu juga disunahkan. Jadi kalau ada bid, kenapa nggak ada sud? Begitu ya, dikiaskan. Ada juga nih main-main kias. Tapi katanya ada hadisnya juga. Kemudian yang kedua, kata Abu Hurairah, aku diwasiatin Nabi pula untuk melakukan 2 rakaat duha. Lalu aku disuruh witir sebelum tidur. Abu Dawud meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sholat sunat duha itu 8 rakaat dan beliau salam di setiap 2 rakaatnya. Wa qalluha raka'atani wa aktsaruha 8. Minimum duha adalah 2 rakaat, maksimalnya 8. Keterangan dalam tahqiq dan majmu' ini yang dipegangi banyak ulama.
Artinya haram melebihi 8 dengan niat duha. Namun dalam keterangan Raudhah dan Aslul Raudhah mengatakan 8 itu bukan maksimum, tapi yang paling utama. Artinya boleh saja melebihi 8 rakaat dengan niat duha. Sampai berapa maksimalnya? 12 rakaat. Itu kata kitab Raudhah. Jadi ada perbedaan pendapat. Wa yundab ayusallim min kulli rakaatain. Sebaiknya orang yang sholat duha itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Waktunya kapan? Waktunya mulai matahari terbit kadar 1 tombak sampai matahari tergelincir. Yang baik melakukan duha ketika 1/4 siang. 1/4 siang itu ya kira-kira jam 9. Kira-kira jam 9-an. Itu disunahkan sholatnya jam segituan, 9, jam setengah 10. Itu. Sekarang ada pertanyaan. Wa in fata bi fil masjid. Ada orang kalau mengejar waktu jam 9 itu masih di pekerjaan di luar masjid. Padahal konon katanya duha sebaiknya di masjid. Bukan santri, ini pekerja. Kalau dia mengejar masjid, dia tidak dapat jam 9, tapi harusnya jam setengah 8 minimum. Atau kalau dia mengejar jam 9 di luar masjid, gimana jawabannya? Jawabannya yang baik mengejar jam 9. Kenapa? Karena ada kaidah yang berbunyi al-fadilah al-muta'alliqah bi zaman ibadah aula wa afdal minal fadilah al-muta'alliqah bi makaniha. Keutamaan yang berkaitan dengan zamannya ibadah jam 9 tadi lebih utama dibandingkan dengan keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya ibadah yaitu masjid. Jadi lebih utama mengejar jam 9-nya. Wa yusannu ayat rafiyah surat asy-syams wa duha. Sebaiknya orang ketika sholat duha bacanya 1 surah asy-syams, 2 surah ad-duha. Ada riwayat lagi mengatakan al-kafirun dan al-ikhlas. Kalau kita mengikuti madhab tadi, ini enggak disebut di sini. Ya gabung aja. Pertama al-syams dan al-kafirun, yang kedua al-duha dan al-ikhlas. Bagaimana kalau nggak baca semua? Ya itu nggak sholat itu berarti. Wal auja ana raka'atul isyraq nadduha. Menurut kaul yang mu'tamad, ya dimaksud hadis sholat isyraq itu ya sholat duha. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan sholat isyraq sendiri. Ini ada ya. Dalam kitab Nihayatuz Zain, Ihya Ulumuddin juga disebutkan bahwa ada sunnah lagi sholat isyraq, yaitu sholat ketika matahari terbit sebelum masuknya waktu duha. Sedikit, ini kan membingungkan. Sedikitnya itu berapa? Ya berarti sebelum sampai besarnya ujung tombak. Pokok ketika matahari sudah terbit sempurna, kemudian disunahkan untuk sholat. Kalau sebelum itu haram. Tapi kalau sudah terbit sempurna baru sholat sunnah. Sebelum sampai ujung tombak namanya sholat isyraq. Kalau sudah ujung tombak namanya duha. Tapi menurut kaul mu'tamad enggak, itu ya sama itu. Al-Ghazali sendiri yang mengatakan berbeda. Wa yusannu rak'ata tahiyatin, kemudian sholat sunnah lagi adalah tahiyatul masjid, yaitu bagi orang yang ingin, yang sudah masuk masjid, meskipun masuknya ini berulang-ulang, dia masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar, masuk keluar. Ya udah sholat sunnah terus, tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid terus. Kemudian bagaimana jika ada orang masuk masjid tapi nggak ingin duduk? Tetap sholat sunnah. Meskipun Syekh Nasr mengatakan tidak sunnah. Dan ini diikuti Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitab Fathul Wahhab dan kitab Syarah Tahrir. Yaitu beliau mengatakan sholat sunnah tahiyatul masjid itu ketika dia hendak duduk. Kalau nggak duduk ya nggak usah. Sekarang pertanyaannya, apa sih dalil kok disunahkan tahiyatul masjid? Jawabannya hadis yang berbunyi, jika salah satu kalian masuk masjid maka jangan sampai duduk kecuali sholat 2 rakaat. Wa tafutu tahiyatu bil julusit tawil. Sekarang batalnya kesunahan tahiyat itu berapa? 1. Batalnya yaitu duduk terlalu lama. Kalau duduknya sebentar bagaimana? Yang kedua, duduk sebentar tapi disengaja. Kalau nggak sengaja tiba-tiba duduk lalu ingat, loh belum tahiyat kok, boleh langsung berdiri tahiyat boleh. Jadi kalau disengaja itu yang sudah hilang. Kalau nggak sengaja, kalau nggak sengaja asalkan sebentar belum hilang. Lalu yang ketiga, batalnya lagi kesunahan itu adalah orang duduk demi untuk minum, maka bisa batal itu. Jadi kalau minum nanti aja duduknya, atau minumnya nanti aja ya, ntar lah habis sholat. Lah bitulik yamin, tahiyatul masjid tidak hilang kesunatannya, hanya berdiri yang terlalu lama nggak apa-apa. Atau tidak ingin sholat tetap disunahkan meskipun tidak ingin. Waliman arma biar qaiman al-qu'ud, bagi orang yang sudah takbiratul ihram dalam keadaan berdiri boleh dengan duduk untuk menyempurnakan sholatnya. Wa quriyat aqwa min ghairi udhrin, bagi orang yang tidak ada udzur
makruh meninggalkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Mlebu masjid turu bloko kipase duripno gak gelem sholat sunnah. Makruh. Enak aja. Makruh. Yang baik sholat sunnah dulu baru tidur. Sekarang pertanyaannya, na'am in qaruba qiyam maktuba au jum'ah ghuriya wa khusya lahu istaghla bi tahiyyah fa watafa zakhra in tadaru iman. Bagaimana jika ada seorang imam sudah mau mengimami, sholat sudah dikumandangkan, qomat sudah mulai, padahal sholatnya Jumat. Nanti kalau dia tetap tahiyatul masjid, dia tidak bisa melaksanakan sholat bersama imam, tidak bisa taharrum, takbiratul ihram. Maka jawabannya sebaiknya dia nggak usah sholat tahiyatul masjid, tapi langsung menunggu saja, sebentar lagi imamnya takbiratul ihram. Wa yusanu liman la yatamakan biya wala bihadasin. Bagaimana kalau orang nggak bisa melakukan tahiyatul masjid karena dia sudah kentut? Ini biasanya santri masuk masjid ingin tidur, bagaimana? Ya udah nggak apa-apa, tapi jangan lupa baca baqiyatus sholihah. Bagaimana? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 4 kali. Jangan 3. Biasanya orang bilang itu 3, 4 kok. Di sini 4 disebutkan. Ya, 4 kali bacanya. Orang yang khutbah Jumat sebaiknya dia tidak usah tahiyatul masjid. Langsung khotib itu maju ke mimbar baca khutbah. Khotib kok malah tahiyatul masjid? Gak usah. Lah kalau orang yang masuk di Masjidil Haram ingin tawaf gimana? Orang yang ingin tawaf gak usah tahiyatul masjid. Ini yang kadang-kadang salah ini. Biasanya orang alim yang gak pernah haji, yang belum haji, orang alim yang belum haji, ya, orang alim yang belum haji, saya sih nggak alim. Maka biasanya ketika dia masuk ke masjid, dia sudah baca kitab ini, tapi kalau belum terbiasa, akhirnya dia sholat sunnah tahiyatul masjid padahal ingin tawaf, maka hukumnya tidak sunnah. Apa? Menghormati Ka'bah itu ya tawaf. Ada sebuah riwayat yang mengatakan tahiyatul masjid al-haram ya tawaf. Untuk menghormati Masjidil Haram ya tawaf itu, bukannya tahiyatul masjid. Beda kalau di Masjidil Haram tidak ingin tawaf, maka disunahkan tahiyatul masjid. Ini tentunya ada ulama yang tidak sama dengan pendapat kami ya, karena ulamanya banyak, jadi beda-beda pendapat. Wadok atas istiharatin, kemudian sunnah lagi yaitu sholat sunnah istikharah bagi yang ingin memilih apa saja, milih jodoh, milih kerjaan, milih mondok dan lain sebagainya. Yang namanya milih itu sudah ada yang ditarget ya, ini atau ini atau ini. Orang tanya kamu sholat apa? Istikharah. Lah emang untuk apa? Milih jodoh. Udah ada bayangan? Belum. Ya itu nggak iso belum. Kudunya sholat bayangan saya. Kemudian sholat sunnah lagi yaitu sholat sunnah ikhram. Artinya sebelum dia ikhram haji, sholat sunnah namanya ikhram. Sunnah juga. Kemudian sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf ini sholat sunnah setelah tawaf. Beda. Kalau ikhram sebelum ikhram, kalau tawaf setelah ikhram. Ini beda ya. Beda. Kemudian sholat sunnah wudu yaitu setelah wudu. Sholat sunnah untuk rakaat tahiyat tadi. Semuanya yang kami sebutkan ini bisa terlaksana dengan sholat fardu atau sholat sunnah-sunnah yang lain meskipun tidak ada niat. Jadi kalau orang masuk masjid kemudian sholat fardu duhur, otomatis mendapat pahala sholat sunnah tahiyatul masjid meskipun tidak ada niat sholat sunnah. Apalagi diniatin, bagus malah. Makanya saya sering musolli fardu duhur dan tahiyatul masjid. Allahu akbar, dapat pahala juga. Kalau nggak diniatin tetap dapat, tapi hanya menggugurkan dosa, menggugurkan kesunahan saja. Adapun pahalanya masih ada khilaf. Menurut kaul mu'tamad tetap perlu niat. Meskipun ada ulama lain yang dipegangi oleh Ashabus Syafi'i bahwa tetap mendapatkan pahala meskipun nggak ada niat. Ini adalah tuntutan kata Al-Majmu'. Wa yukrahu nudban fi ula rak'atayil wudu ba'dal Fatihah. Awas. Orang yang sholat sunnah ba'diyah wudu sebaiknya di rakaat pertama membaca walau annahum idzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaralahumur rasul wajatullaha tawwabar rahima. Di rakaat kedua bacanya wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Ini diteruskan orang kok bacanya sampean wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu ila rahima. Oh, delul itu. Artinya ayatnya disuruh nerusin. Wa minu sholatul awabin, lalu sunnah lagi yaitu sholat awabin berapa rakaat? 20. Waktunya antara maghrib dan isya.
Jadi setelah ba'diyah maghrib, sholat sunnah namanya sholatul awabin. Kalau sampai nggak mampu, ya 6 rakaat lah. Kalau nggak mampu, ya 4 rakaat. Kalau nggak mampu lagi, ya 2 rakaat lah. Jangan bilang nggak mampu lagi. Kadang-kadang diamalkan sholat sunnah seperti ini, biar berkah ilmunya. Kata Az-Zubair, Ibnu Ruslan berkata, fa'mal walau bil usri kazakati tahruj binuril ilmi min dulmati. Amalkanlah ilmumu meskipun kadang-kadang gak apa-apa, agar hatimu dipenuhi dengan nurul ilmi, cahaya-cahaya ilmu. Itu penting itu. Meskipun satu hidup itu cuma 1 kali gak apa-apa. Sholat sunnah syafaat kadang diamalkan, sholat sunnah awabin kadang. Jadi sama minimal pernah lah dalam hidup itu pernah. Watata ada bi fawaid wa ghairiha. Kalau memang gak mau sholat sunnah sendiri, cukup dengan sholat qadha. Qadha diniyati untuk sholat sunnah awabin boleh. Ba'diyah maghrib sekalian. Sholat sunnah ba'diyah maghrib, sunnah awabin boleh. Digabung ya, biar enak. Perbuatannya dikit tapi pahalanya besar. Itu memolitikin malaikat itu. Kemudian wal aula fi'luha ba'dal faragh. Sebaiknya melakukan awabin ini sehabis zikir maghrib. Setelah baca asmaul husna, rampung ba'diyah maghrib, kemudian baru sholat sunnah awabin. Yang selanjutnya ada sholat namanya sunnah tasbih. Berapa rakaat? 4 rakaat. Salamnya berapa? 1 atau 2 kali. Kalau 2 kali berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau 1 kali 4 rakaat salam 1 kali. Boleh. Sholat tasbih namanya. Hadisnya hasan karena jalurnya banyak. Dhaif dari hasan. Bahkan pahalanya sangat besar sekali. Konon ada ulama yang bilang, siapapun orang yang pernah mendengar keutamaan tasbih lalu meninggalkannya, maka dia adalah orang yang terlalu gampang agama. Minimum baik. Pernah lah sholat tasbih? Pernah sholat tasbih? Nah, gitu pernah harus. Sebaiknya 1 minggu sekali. Kalau nggak bisa 1 bulan, nggak bisa 1 tahun, 1 hidup sekali. Nggak bisa disolatin. Nah, terlaluan. Bacaannya apa? Bacaannya tasbih 75 kali, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nggak perlu wala haula wala quwata illa billahil azim. Misalnya itu ya nggak apa-apa, ditambahin gitu. Ada riwayat lain yang mengatakan ditambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa itu? Tasbih 15 kali setelah baca Fatihah dan surah. 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud awal dan sani, 10 kali ketika duduk, kemudian 10 kali ketika duduk istirahat. Awas, takbirnya itu ketika mulai bangun dari sujud kedua mau duduk istirahat. Allahu Akbar. Jadi diperhatikan ketika duduk istirahat dalam sholat tasbih itu bacanya Allahu Akbar ketika bangun dari sujud. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 10 kali. Ketika dia bangun nggak perlu takbir lagi. Nah ini kata-kata orang yang salah. Ketika dia bangun dari jam 1 istirahat, dia takbir lagi. Allahu Akbar. Ini nggak sunnah. Kenapa? Karena takbirnya udah sunnah tadi ketika bangun dari sujud. Jadi udah habis kesempatan untuk takbir yang keduanya. Jangan kok malah takbir itu ya. Apalagi dalam sholat takbir. Allahu Akbar. Takbir. Demo tapi beda ya. Kalau sholat sunnah tidak seperti itu. Takbirnya udah habis tadi. Wajati dia fi mahal tasyahud qablahu. Sekarang ada orang yang bilang konon katanya adalah diperbolehkan menambahi 15 tasbih sebelum baca Fatihah. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian tasbih 15 kali. Ini bagaimana? Padahal katanya tadi istirahah 10 kali. Apa nanti jumlahnya malah enggak 85 kali? Maka dijawab bagi ulama yang kedua, di dalam kitab Hasyiah Bajuri mengatakan ini riwayatnya Ibnu Mas'ud. Jadi ada 2 riwayat tasbih. Riwayat pertama Ibnu Abbas tadi yang disampaikan, yang pertama Allahu Akbar, ini Ibnu Abbas, kemudian Fatihah, surah, baru tasbih 15 kali, rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud awal 10 kali, duduk 10 kali, sujud sani 10 kali, kemudian jalsatul istirahat 10 kali, berdiri, baca, setelah baca tasbih lagi 15 kali. Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud setelah takbir Allahu Akbar tasbih 15 kali, Fatihah, surah, tasbih lagi 10 kali, rukuk 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk 10 kali, sujud 10 kali, tidak ada istirahahnya, langsung bangun. Jadi bedanya kalau Ibnu Mas'ud itu tidak perlu tasbih sebelum Fatihah, kalau Ibnu Mas'ud perlu. Itu bedanya seperti itu. Awas, ketika ada seorang itu lupa, walau tadakala fil i'tidal tarka tasbihatir ruku, apabila orang
ketika dia i'tidal kan rukuk mestinya baca tasbihnya berapa kali? 10, tapi dia lupa, bacanya cuma subhanallah, 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 amin Allah, alhamdulillah, lupa. Ketika i'tidal baru ingat, loh, kok tadi saya nggak baca tasbihnya 10 kali? Maka jangan dia rukuk kembali, karena kalau dia rukuk kembali berarti tinggal wajib ngelaut. Nanti batal sholatnya. Maka dia lanjutkan aja. Ketika i'tidal 10 kali, jangan diropel. Karena i'tidal rukunnya qasir. Kalau dia ropel agak lama batal sholatnya. Maka solusinya ketika sujud 10 kali tambah lagi yang rukuk tadi ketinggalan 10 kali. Kalau i'tidalnya ketinggalan lagi tambah lagi. Berarti sujud pertama 30 kali. Buat kali ngemlek. Jadi gitu. Itu caranya. Awas. Wa yusannu alla yukalliya al-usbu' minha al-syahr. Sebaiknya 1 minggu sekali sholat tasbih, itu minimum itu sebaiknya. Kalau 1 minggu sekali ya sholat tasbih lah sunnahnya. Kalau nggak bisa 1 bulan sekali, nggak bisa lagi setahun sekali pas Ramadan. Kalau nggak bisa lagi 1 hidup sekali. Masih nggak bisa, fakabbiru alaihi arba'at takbiratin, ditakbiri 4 kali disolati. Al-Qismus